konsisten terhadap narasi yang disampaikan itu penting. Jadi dia minta maaf sekarang, tapi besok lagi kejadian ya percuma aja. Ya kayak kejadian kemarin, bendera-bendera apa itu namanya? One Piece. Gue punya kaosnya. Ya itu kan, maksud gue, ya ampun. Itu bacaan anak gue itu gitu. Kenapa jadi kayak semacam, emang mau kudeta si One Piece gitu loh, bisa orang kartun anime gitu kan. Iya. Gitu. Nah, semacam itu ya. Banyak hal yang memang menjadi PR dari pemerintah kita di berbagai tingkatan, mau di legislatif, eksekutif, juga eksekutif dan legislatif di tingkat daerah. Ya. Kalau boleh, kita titip-titip, boleh lah ya. Ya dong. Kita ngobrolin ini titip-titip kepada semua teman-teman, siapapun yang berada di tampuk pemerintahan, pusat maupun daerah, eksekutif, legislatif terutama, dijaga empatinya lah ya. Bangun empatinya. Bangun buat publik. Dialogkan apa yang akan dilakukan dengan baik, ya kan, dengan tokoh masyarakat, ya kan, dengan perwakilan masyarakat, sehingga kita bisa merespon dalam bentuk kebijakan yang kira-kira bisa sesuai dengan situasi momentumnya sekarang, gitu. Jangan sampai ada amarah, jangan sampai ada emosi lagi, ya kan nggak enak juga gitu loh. Kalau lo melihat ini ya, bagian akhir itu, yang terjadi nih, umpamanya kita melihat negara nih, wah di daerah ada seperti itu, oke istana marah, kita respect bahwa iya itu harus ditegur. Oh gitu. iya betul. Versi saya lah gitu ya. Gue juga ngerasa bahwa apa yang dilakukan presiden tepat gitu loh. Cuman kenapa harus presiden yang negur ya gitu? Harusnya kan pejabat-pejabat itu udah ngerti sendiri. Mungkin ada partai politiknya, atau koleganya kan ada kolega-koleganya yang bisa mengingatkan seperti itu. DPRD bisa berkomunikasi sehingga keluar lagi empatinya. DPRD jangan lupa tuh wakil rakyat banget di Pati misalnya. Ini kita bicara soal Pati yang bisa dicontoh untuk yang lain. Di pemerintahan pusat, di DPR pusat mungkin pimpinan DPR melihat situasi seperti ini, mengambil alih sebentar untuk meredam apa yang terjadi. Partai-partai politik di mana anggotanya mungkin melakukan teguran yang pas tanpa menghilangkan muka semua orang, tetapi ini tetap dijaga semuanya sehingga kemudian publik melihatnya krisis ini sudah mulai ditangani dengan baik. Menurut saya itu juga harus ada gestur itu. Betul. Ya harus seperti itu memang. Harus seperti itu. Harus seperti itu. Menurut lo ini udah kelihatan atau belum? Atau dengan udah minta maaf, ini tampaknya sudah terjadi hal-hal yang kita harapkan? Apologi itu satu hal. Tapi bagaimana dia berempati pada publik, terus kemudian konsisten terhadap narasi yang disampaikan itu penting. Jadi dia minta maaf sekarang, tapi besok lagi kejadian ya percuma aja. Jadi harus makin menjaga nih ya. Iya, dia harus konsisten sama pesannya, sama message-nya. Jadi ketika dia bilang, gue mau berubah nih, ya dia harus konsisten dengan kata-kata dia mau berubah itu. Gue ingin dapat dukungan masyarakat supaya Indonesia berubah lebih baik. Ya itu harus konsisten, gitu loh. Konsistensi pesan itu penting banget, baik. Jangan sampai berubah lagi kan jadi anggota DPR, pejabat publik. Kita nggak mau. Karena tanggung jawabnya luar biasa emang. Nggak ada urusan nih sama kerjaan yang politik itu. Di luar itu kita bikin salah, kena semua. Rusak susu sebelanga. Betul. Gara-gara nilai setitik. Mungkin itulah ya kira-kira yang memang harus dijaga sama teman-teman kita semuanya yang menjadi pejabat publik tingkat daerah, pusat, eksekutif, legislatif terutama. Selamat bekerja. Selamat bekerja. Pokoknya harus lebih baik, harus lebih empati, dan jangan lupa yang namanya komunikasi. Itu kunci. Oke. Thank you, Gung, udah ngobrol di podcast Singkat Berita. Bukan yang pertama dan terakhir nih. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrolin lagi. Kalau perlu, brand juga muncul karena kita banyak belajar loh dari brand nanti kan. Banyak banget insight dari brand.